Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MFB TV. Di video kali ini aku mau membicarakan tentang anak hilang yang dilangkat. Jadi kebetulan anak hilang ini tuh berada di lokasi kampungku, Kecamatan Salapian. Nama desanya itu adalah Desa Pulka ataupun bisa dibilang Pondok Lapan lebih dikenalnya. Jadi kali ini aku pengen menelpon keluargaku, Pak De aku. Kita bisa lebih tahu informasi dari Pak De aku, karena beliau juga ikut andil dalam pencarian ketiga anak hilang ini. Oke, kita akan telepon Pak De aku dan kita akan mencari informasi mengenai ketiga anak hilang ini. Halo, Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Apa Pak? Ini Pak De, ada yang nanya nih Pak De, kira-kira itu udah berapa lama kehilangnya anak-anak itu gitu Pak De? Sejak tanggal 18. Tanggal 18 Oktober yang lalu ya Pak De ya? Iya. Berarti kurang lebih udah hampir 2 minggu ya Pak De? Kalau dari ke 18 kurang saya. Oh, udah hari ke-18 ya Pak De ya? Hari ke 17. Oke Pak De. Terus Pak De, udah sampai mana perkembangan pencarian ketiga anak ini Pak De? Perkembangannya ya dibilang belum ada hasil. Cuman dari masyarakat sudah menyisir area lokasi lah. Oh, berarti belum ada titik terangnya ya Pak De? Iya, belum ada titik terang. Dari kepolisian pun udah turun lah. Diturunkan lagi tim SAR. Tim SAR, terus anjing pelacak. Dan diturunkan dari Polres sama Polsek itu anjing pelacak. Kalau yang cara-cara apa gitu Pak De, yang mukulin apa namanya kuali atau pakaian-pakaian, soalnya ada yang bilang gitu. Secara spiritual udah mulai dari malam pertama itu. Oh, dari malam pertama ya Pak De? Iya, sampai ya inilah masih orang berdatangan sukarela, orang-orang pintar datang membantu secara spiritual. Jadi pencariannya sampai sekarang masih dilanjut atau udah selesai Pak De? Masih dilanjutkan. Kira-kira sampai kapan itu Pak De? Ya, kapan diminta keluarga, ibaratnya pencarian kami dari pemerintah desa siap sama kepolisian siap membantu. Oh, berarti tergantung orang tua. Kalau orang tua suruh stop, berarti stop ya Pak De? Iya. Ini Pak De, ada yang nanya, ada kabar katanya kalau anak-anak ini di dalam tanah bekas galian itu Pak De. Itu benar atau hoax Pak De? Hoax, itu hoax. Berarti nggak betul ya kan Pak De? Berarti bukan dalam galian kan Pak De? Nggak ada. Karena kan habis pengerjaan itu, yang hari Minggu kan pengerjaan ada galian. Iya Pak De. Alat berat sudah berhenti, anak-anak masih main-main di bekas galian. Oh, berarti banyak saksi, masih banyak saksinya. Oh, berarti kejadian ini anak-anak ini hilang jam 11 ya Pak De? Iya. Berarti sebelum jam 11 itu alat berat udah berhenti gitu ya Pak De ya? Alat berhenti lebih kurang hampir jam 10 udah berhenti dia. Oh, ini Pak De, terus gini juga Pak De, ada yang nanya,
Terus ada juga kabar kalau anak-anak itu disembunyikan oleh makhluk halus di pohon bambu. Itu benar atau hoax Pak D? Itu kan perkiraan paranormal. Itu masih perkiraan paranormal lah. Jadi masih belum tahu itu benar atau hoaxnya Pak D ya? Halo Pak D. Jadi itu belum, jadi kita belum tahu kalau misalnya itu benar atau hoaxnya ya Pak D ya? Iya belum. Oke. Kalau ini Pak D, ada juga yang nanya, ada kemungkinan nggak ya Pak D kalau anak-anak ini adalah korban penculikan? Belum bisa dipastikan ke situ lah, karena kan pihak berwajiban pun belum gimana kita bilang ya. Belum apalah, belum memang ada ke situ juga, cuman kan belum ada saksi-saksi yang ke arah ke situ. Saksi kita belum ada yang lihat langsung lah gitu ya kan Pak D? Iya. Oke Pak D, lalu Pak D, kalau selain dari pencarian warga sendiri tuh setiap hari bantu nyari atau gimana Pak D? Ya selama sampai hari ke-12 ya bantuan warga, kepolisian, sama relawan. Oh, itu dilakukan setiap berapa jam sekali gitu Pak D? Ya dari pagi sampai siang. Penyisiran. Oh, nanti malam lanjut lagi gitu Pak D? Ya kalau malam yang ada ritual-ritual ada dilanjutkan juga. Kemarin ritualnya dari mana aja Pak D? Kalau yang Pak D tahu? Apanya? Yang ritual itu ada dari mana aja Pak D? Yang Pak D tahu? Iya, udah terlalu banyak orang ritualnya lah. Relawan semua. Oh, berarti dari luar kota juga ada yang Pak D datangnya? Ada yang macam semalam ditanyakan sampai Perbongan. Oh, sampai dari Perbongan sana ya Pak D malah ya? Iya, dari Canggang itu hari Minggu itu pun datang. Udah banyak lah. Oke Pak D. Kira-kira kalau dari kepolisian itu bisa berapa lama katanya ngasih titik terangnya Pak D? Kemana ya? Itu menyangkut apa yang nggak berani apa kan? Nanti kita Pak ya ditutup media komunikasinya kan. Bisa nanti jadi hoax jadi apa? Oh, soalnya kemarin kan Pak. Kita yang gimana Pak D? Bagus kita yang yang jelas-jelas aja, jangan yang menyimpulkan. Nanti dituntut dari hukum. Iya, jadi malah berita hoax jadinya ya Pak D? Iya, jadi berita hoax. Soalnya banyak orang yang dari luar negeri Pak D komentar kemarin di YouTube UA kan Pak D. Dia nanya pengen tahu perkembangannya kayak mana. Soalnya kemarin ada yang dari Arab, dari Taiwan, Singapura, Malaysia. Mereka nanya kayak mana perkembangannya Bang. Kami pengen tahu perkembangannya gitu Pak D. Ya iya, perkembangannya ya dijawab belum ada hasil selama ini kan gitu aja. Iya Pak D. Oke Pak D. Pak D nanti ini UA jadiin konten gak apa-apa ya Pak D? Ya cuman itu tadi bahasa jangan terlampau untuk ke hukum. Iya enggak Pak D. Kan kita kan kalau dari hukum kan jelas-jelas kalau kita memang masih belum ada titik terangnya gitu kan Pak D. Entah di bagian apapun kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau ini kemungkinan korban penculikan pun kita belum ada Pak D, belum ada saksi yang tepat untuk membilangkan ini memang betul-betul ke situ, ke arah situ gitu Pak D. Oke Pak D, makasih banyak ya Pak D. Oke.
Ya Pak De, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi itu dia hasil percakapan aku sama Pak De aku. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau anak ini sudah hilang dari tanggal 18 Oktober lalu dan sekarang udah tanggal 3 November. Jadi sekitar 2 minggu lebih lah anak ini sudah hilang. Jadi pencarian anak-anak ini masih akan terus berlanjut sampai nanti orang tua atau pihak keluarga memutuskan untuk memberhentikan proses pencarian. Jadi kalau keluarga tetap ingin melakukan proses pencarian, maka warga ataupun pihak kepolisian akan terus melaksanakan proses pencarian. Nah, kesimpulannya selanjutnya adalah kita masih belum tahu titik terang untuk penemuan anak yang 3 ini. Nah, sekarang ini kita juga belum tahu titik terangnya karena pihak polisi juga masih terus berusaha untuk melakukan proses pencarian. Jadi jangan dengarkan berita hoax yang ada di luar yang bilang anaknya udah ditemukan ataupun anaknya ada di sini atau anaknya ada di sana. Itu belum ada berita yang valid dari pihak kepolisian lah. Lalu upaya pencarian ini dilakukan oleh beberapa relawan lah, orang relawan yang udah datang untuk melakukan proses pencarian. Dari berbagai kota sudah ada datang ke Desa Pulka untuk melakukan pencarian ini juga. Ada yang bilang kalau anak-anak ini terjebak di galian gitu. Itu adalah berita hoax karena anak-anak ini jam 11 itu masih terlihat. Sedangkan jam 10 alat berat sudah berhenti. Maka ada yang bilang mungkin terjebak di dalam galian itu udah digali juga dan memang tidak ada anak-anak di galian. Dan itu berita hoax. Dan banyak juga yang bilang coba cari pakai panci atau pakai baju ataupun mungkin dengan cara paranormal. Ya, kita udah lakukan itu juga. Pihak warga dan juga pihak tim yang lainnya udah melakukan pencarian dengan cara paranormal. Lalu bagaimana dengan kabar anak ini berada di pohon bambu? Nah, kalau untuk berita ini pihak warga dan pihak paranormal dan juga keluarga masih belum bisa memberikan kepastian tentang berita ini karena pihak paranormal masih terus melakukan pencarian ke pohon bambu itu dan melihat apakah memang betul anak itu ada di sana atau tidak. Dan kita ini juga masih belum bisa menjadi acuan kita kalau anak ini berada di sana. Yang penting kita terus berdoa agar ketiga adik-adik kita ini atau ketiga anak-anak ini bisa ditemukan secepatnya dalam keadaan sehat walafiat, karena keluarga khususnya orang tua, ayah dan ibunya ini cukup kasihan sekali karena ya anaknya masih belum jelas di mana gitu. Dan marilah kita berdoa semuanya agar ketiga anak ini bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini saya tegaskan, saya di sini sembari saya membuat konten, saya juga memberikan keterangan lah kepada kalian, memberikan berita-berita kepada kalian yang jauh di luar kota yang pengen tahu gimana perkembangan pencarian anak-anak ini. Dan inilah perkembangan yang saat ini yang terjadi di lapangan karena Pak De aku juga tinggal di sana di kampung Pondok 8 atau Desa Pulka ini. Jadi sedikit banyaknya Pak De aku tahu tentang perkembangan anak yang hilang ini. Oke guys, jangan lupa tetap berhati-hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa berdoa untuk keselamatan ketiga adik-adik kita ini ataupun ketiga anak-anak kita ini
agar ketiga anak-anak ini dapat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu perkembangan ketiga anak hilang ini. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.